Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati tiga orang yang mewakili dinas ini, Pak Kadis Sosial, Pak Sekretaris Dukcapil, dan Pak PLT Kadis Pertanian. Ada 4 sebetulnya, SKPD yang sudah 100%, cuma sampai detik ini belum dapat respon dari Kadis PTSP. Jadi izin Pak Baim, tong sudah mulai ini. Pak Baim kalau mendengar orang nanti menyesuaikan sambil dibenahi audionya. Orang mulai saja, Bapak-Bapak semua yang sudah hadir di room ini. Pertama sekali kami dari UKPBJ mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah menghadiri undangan kami ini. Kegiatan ini kami laksanakan terkait dengan orang punya aktivitas penginputan sirup yang orang laksanakan di akhir tahun ini untuk KPBD tahun 2023. Jadi ini hal yang baru kayaknya pertama kali terjadi sejak pemerintahan ini berdiri. Orang menginput sirup itu sebelum masuk tahun anggarannya sudah input ini, baru kali ini nih, selama pemerintahan Kota Tike maupun Halteng berdiri baru kali ini. Sejak ada sirup lah, baru kali ini. Jadi berdasarkan data yang kita miliki, 4 SKPD ini, yaitu yang pertama Dinas Sosial, yang kedua Dukcapil, yang ketiga PTSP, dan yang keempat Dinas Pertanian. Ini 4 SKPD yang sudah 100%. Jadi kami dari UKPB sangat mengapresiasi ini dan meminta kepada Bapak-Bapak untuk bisa men-share apa yang telah dilakukan sampai bisa menjadikan SKPD-nya sudah 100% di bulan Desember ini. Ini prestasi yang orang semua membanggakan. Jadi mungkin saya langsung saja mempersilakan kepada Pak Kadis Sosial. Pak Kadis Sosial mungkin memulainya. Siap Pak Kadis? Pak Kadis masih mute Pak Kadis. Suaranya masih di mute. Bisa diklik di mikrofonnya dulu. Pak Haji. Siap. Pak Haji Hasbi. Siap. Oke. Oke, kayaknya Pak Haji Hasbi saya sudah siap ini. Suara sudah bisa kedengaran ini? Bisa, siap. Oke, mantap. Kalau begitu Pak Haji silakan. Kita merekam satu persatu ini. Pak Haji silakan menyampaikan share informasinya. Sekarang persilakan. Ya, makasih. Saya cek audio dulu. Bisa dengar Mantap. ya? Kedengaran bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Sosial, Pak Baim, Kepala PPJ yang saya hormati, teman-teman sekalian yang turut bergabung di Zoom meeting siang ini. Alhamdulillah, kami merasa diberikan penghargaan yang sangat luar biasa dari WLP ini atas kesempatan yang diberikan. Insya Allah ini menandakan bahwa Kota Tidore udah maju dari sisi pengadaan barang jasa. Insya Allah. Kita langsung saja. Tadi yang bab kita kali ini kayaknya bukan pada masalah bagaimana cara penginputan, bukan, tapi bagaimana trip-trip agar sampai bagaimana secepat itu untuk 100%, kira-kira seperti itu. Yang pertama, kami sedikit sekedar profil saja di Dukcapil sendiri. Dalam tahun 2023 ini yang telah kami tayang itu kurang lebih 44 paket, itu sudah OLP sudah hafal sekali. Terdiri dari 4 program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Terdiri dari unsur penunjang, kemudian Dapduk ini pendaftaran penduduk, kemudian di catatan sipil dan di bagian pihak.
mungkin ya di profil kependudukan itu sekedar untuk apa namanya intermezzo sebelum masuk di tripnya. Ada beberapa hal yang saya kira hampir sama dari empat SKPD ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf, tadi buka di Dukcapil, suaminya ada sakit di rumah sakit, jadi memberikan kewenangan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal trip. Yang pertama bahwa sebagai SKPD, setelah ada perintah dari wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah, kami sangat berkomitmen bahwa yang pertama harus tuntas sebelum tanggal 30. Itu komitmen awal kami. Oleh karena itu, di awal itu pertemuan singkat antara kepala dinas, sekretaris, dan admin, dan kru. Saya sebutkan kru karena kami kerjasama antara di Dinas Dukcapil. Jadi satu menjadi bagian yang lain, saling berintegral. Oleh karena itu komitmen kami bangun, insya Allah selain program untuk sirup ini, yang lain juga hampir sama. Kemudian pembagian tugas di Dinas Dukcapil, sebagai untuk diketahui saja, ada seksi keuangan, ada juga tentang perencanaan. Itu masih pisah. Sementara di SKPD yang lain mungkin satu, tapi di kami pisah. Dengan pemisahan ini, kemudian dalam bab pekerjaan untuk urusan penyusunan kayak RKA dengan DPA itu yang awalnya itu langsung ditangani oleh PAMO. PAMO itu begitu bidang perencanaan. Sementara urusan sirup itu di bawah Om Ongen atau Irwan Kasim. Itu yang pertama. Sehingga bab tugasnya itu sangat jelas. Yang kedua bahwa saya kira untuk penginputan ada pedoman, ada teritorial yang semua itu ada di ULP. Intinya adalah kami tidak bosan-bosan dan kami menganggap bahwa Pak Emang, Pak Indra, kemudian Pak Nyuman, Pak Kabak, ini adalah guru kami dan setiap saat mereka tidak bosan-bosan melayani kami. Oleh karena itu, ketika ada kendala, kami tidak bosan-bosan. Sekali lagi, setiap saat Pak Ongen itu hampir saya bilang ada kantor kedua di sekretariat khusus di ULP. Sehingga ada hal kendala apa saja Pak Indra, Pak Eman, dan Pak Nyuman selalu memberikan arahan dan membuka ruang agar kami bisa menyelesaikan sirup dalam waktu yang sesingkat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira sama dengan SKPD yang lain, bahwa pembagian tugas menjadi hal utama. Dalam arti bahwa kepala SKPD memberikan kewenangan penuh kepada kami melalui sekretaris daerah, sekretaris Dukcapil, kemudian dari PA ke PPKA, kemudian turunannya ke bawah itu sangat jelas, sehingga dengan koordinasi seperti ini kami dapat bangun komitmen itu. Ini apa tuh? Ini katanya sudah apa? Ya, sehingga limit waktu yang diberikan, alhamdulillah kami bisa capai. Jadi intinya adalah kami tidak membangun ego masing-masing, tetapi saling memberikan pemikiran agar saling mendukung antara satu sama lain. Di bagian perencanaan mendukung, kemudian bagi admin sirup saling mendukung, dan sekretaris maupun pengguna anggaran dalam hal ini kepala dinas tidak segan-segan atau tidak bosan-bosan untuk setiap saat kami membuat pertemuan dan memantau setiap progres. Itu yang penting adalah memantau setiap progres. Jadi hari ini sudah berapa persen, besok sudah berapa persen. Jadi
Alhamdulillah paket yang 1.626.000.000 sekian itu dari hari ke hari itu progresnya dipantau oleh PA. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin selebihnya Pak Ongen bisa. Itu untuk sementara seperti itu Pak Kabak. Mungkin nanti sambil jalan baru kita nambah yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Hasbi, Sekretaris Dinas Dukcapil yang sudah memaparkan bagaimana tips dan trik dari Dinas Dukcapil dalam merealisasikan sirup 100% ini. Ada beberapa catatan yang saya sempat catat di sini. Yang pertama adalah poinnya adalah komitmen dari pimpinan ya. Komitmen pimpinan, kemudian yang kedua pembagian tugas, dan yang berikutnya adalah terus berkoordinasi dengan KPBJ dan ada pelimpahan tugas yang jelas, kemudian terus memantau progres. Ini merupakan tips-tips dan trik yang telah dilakukan oleh Dinas Dukcapil. Terima kasih banyak Pak Haji Hasbi. Memang orang sendiri mengakui itu karena saya melihat Pak Ongen ya. Pak Ongen itu luar biasa. Mungkin betul juga yang bilang Pak Haji tadi. Terima kasih banyak Pak Kabak. Terima kasih banyak Pak Kabak dan jajaran. Siap, ada hadir. Kantor keduanya Pak Ongen itu di KPBJ memang saya sering. Ini saya masuk kantor pasti ketemu Pak Ongen saja ini. Siap. Biasa hasilnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya nanti terdiskusi lagi. Saya beralih ke Dinas Sosial. Pak Kadis, kalau suaranya sudah siap, orang serahkan ke Pak Kadis. Dinas Sosial. Sisa di unmute saja Pak Kadis. Sisa di unmute di icon mikrofonnya. Diklik saja. Masih silang merah itu belum bisa itu Pak Kadis. Bisa diklik di mikrofonnya. Oke, sambil menunggu Pak Kadis, mungkin dari Dinas Pertanian mungkin Pak Halis. Bagaimana Pak Halis? Siap dengar Pak Kabak. Oke. Belum tahu persoalan ini. Mic-nya, oke. Sudah. Ya. Sudah. Pak Kabak. Bisa Pak Kabak. Sudah kedengaran Pak Kadis Sosial. Siap. Dengar Pak Kabak. Oh iya. Pak Halis sebentar. Ya. Pak Halis sebentar ya di mute dulu. Iya dengar suaranya Pak Kadis dengar. Ya. Jadi Pak Kadis, sebelum Pak Kadis bicara, saya mau sampaikan dulu ke Pak Halis, mungkin tadi sempat bertanya. Jadi room ini orang berikan kesempatan kepada dinas yang sudah 100% sirup untuk men-share mereka punya tips dan triknya sampai bisa mencapai 100%. Jadi secara bergantian, tadi pertama dari Dinas Dukcapil sudah, sekarang kami persilakan kepada Dinas Sosial dulu. Pak Kadis, silakan. Ya, siap. Terima kasih Pak Kabak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya sampaikan bahwa kita bisa bertukar pikiran tentang rekapan data sirup pada sore hari ini. Karena mungkin di dalam rekapan itu ada beberapa SKPD yang sudah mencapai 100%, sudah 100%. Nah, oleh karena itu mungkin tadi disampaikan oleh Pak Kapak bahwa mungkin ada trik-trik yang mungkin kami lakukan. Nah, oleh karena itu hanya di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa untuk mempercepat rekapan data sirup ini, yang pertama bahwa perlu kami sampaikan bahwa admin sirup perlu memahami mana yang masuk dalam paket penyedia dan paket swakelola. Itu yang dipahami oleh admin. Kemudian yang kedua, admin harus punya progres serta target waktu yang harus diselesaikan dalam penginputan data. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh admin.
Nah, oleh karena itu kemudian berikut, admin harus fokus pada penginputan kegiatan pada aplikasi sirup. Kemudian yang berikut, selalu berkoordinasi dengan admin-admin yang lain ketika ada bermasalah dalam penginputan data. Ya mungkin admin juga harus perlu dengan Kabak. Kemudian admin adalah dari koordinasi dengan ULP, kemudian dari admin-admin yang lain, sehingga dalam percepatan atau ada masalah-masalah yang dalam penginputan data, itu bisa diselesaikan. Kemudian yang berikut, peran juga dari sekretaris. Peran dari sekretaris itu bagaimana setiap saat selalu melihat bagaimana perkembangan dalam rekapan data pada sirup itu sendiri. Sehingga ada hal-hal yang keliru atau ada hal yang belum diselesaikan, ya di situ kita bisa mencari jalan keluar. Kemudian saya sebagai kepala dinas, sewaktu-waktu selalu berkoordinasi dengan bagian admin. Bagaimana kita punya perkembangan rekapan data sirup sudah sampai di mana. Karena kemarin sudah diperintahkan bahwa kalau boleh jangan lewat pada tanggal 31 Desember. Nah, oleh karena itu yang perlu saya tegaskan di sini itu koordinasi, Pak. Koordinasi antara admin kita dengan SPK lain atau dengan badan-badan lain. Nah, supaya percepatan kita punya data rekapan data sirup itu bisa dia selesaikan cepat waktu. Kemudian saya sampaikan sekali lagi bahwa peran juga daripada sekretaris dinas bagaimana melihat salah satunya adalah bagian perencanaan dan keuangan dan juga pada bagian kepegawaian dan bagian umum. Nah, alhamdulillah dengan perkembangan kemudian progres yang itu pertama kali progres perkembangannya itu harus diutamakan progres perkembangan sehingga laporan-laporan itu kita terima kalau ada kendala ya kita bicarakan sama-sama kira-kira jalan keluarnya seperti apa kita ke ULP atau kita bisa berkoordinasi dengan dinas atau badan lain terutama tergantung menyangkut dengan rekapan data sirup ini Pak Kabak. Ya mungkin untuk sementara seperti itu Pak Kabak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kadis Sosial. Ternyata kuncinya adalah saya tangkap tadi yang paling utama kayaknya kepedulian ya. Kepedulian pimpinan sebetulnya ini yang paling utama. Kemudian memastikan bahwa petugasnya itu sudah memahami teknis penginputan. Tahu yang mana penyedia, di mana saya kelola. Kemudian Pak Kadis juga tadi sudah memberikan semacam kepercayaan kepada sekretaris juga ya. Berikan kepercayaan kepada sekretaris untuk memantau juga perkembangan. Dan terus berkoordinasi dengan admin-admin lain maupun dengan Ibu KPBJ. Oke, terima kasih banyak ini Pak Kadis. Atas tips dan triknya ini. Kami mengucapkan selamat juga sudah 100% sebelum Januari. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita menuju ke Dinas Pertanian ini. Kalau sudah siap, Bapak PLT Kadis atau Pak Halis? Oh, Pak Halis, oke. Silakan, Pak Halis. Kalau bisa dibuka kameranya. PLT ada terima tamu jadi saya dan operator di samping sini. Ya, siap. Silakan. Saya dan operator di samping ini. Iya, jadi terima kasih. Ini sebenarnya orang Makassar bilang dewasa semua. Iya. Orang dewasa jadi tinggal rasa tanggung jawab sebenarnya. Jadi apa hasil dia bikin sendiri saja Pak Kabak. Ya, gimana? Dia bikin sendiri saya sebenarnya ini. Dan apakah bikin sendiri selama berhari-hari? Tidak juga. Apakah satu hari 24 jam dia kerja 24 jam? Tidak juga. Lalu dia kerja lalu dia kerja hanya di waktu orang lain tidak kerja saja sebenarnya. Halo? Maksudnya ini kan persoalan. Ini kan persoalan sinyal saja kan begitu. Jadi ketika orang lain belum kerja, orang lain tidak kerja, ya dia kerja di situ pagi misalnya sampai yang kuat lagi tuh. Jadi baru lagi sebenarnya. Jadi selain
Tadi sama Oke, sebenarnya oke. selain Pak Kadis Sosial perhatian dari atasan dan sebagainya. Ada satu juga sama yang sempat mempengaruhi. Oh, luar biasa, Masya Allah. Jaringan bagus di situ ya. Karena bisa mensuruh mulai dari start gitu. Pak Halis, apakah saya yang bermasalah dengan jaringan kah? Kayaknya agak terputus suara ini. Pak host, Pak Udu, masih dengar suaranya Pak Halis atau tidak? Putus. Oh, kayaknya agak putus ya. Oke. Terputus Pak Halis. Suara terputus. Oke, saya sudah tangkap. Oh, Pak Halis mungkin sudah bisa ya. Sudah. Silakan. Aktif. Tidak, jadi ini sebenarnya saya dapat lihat Pak Ustadz Hasbi ini, jadi saya perjelas saja. Jadi Iya. kalau bilang makanya saya agak heran-heran kalau lihat laporan banyak ya belum 100%, karena operator Pak Acim ini dia dapat di kantor Ya, Pak Acim. santai dulu. Iya. Lalu kapan ya selesai salat subuh itu dia mainkan pelan-pelan, kira-kira begitu. Oke. Ya. Oke, itu saja. Oke, mantap ini. Itu saja, Pak Halis. Siap. Oke, terima kasih banyak ini. Saya. Meskipun tipsnya sederhana, tapi luar biasa ini tipsnya ini. Memanfaatkan waktu kerja di saat orang lain tidak bekerja. Benar, ya. Terutama di waktu setelah subuh ya. Ya. Waktu itu memang di saat jaringan lagi bagus-bagusnya itu ya, Pak Halis. Ya, betul, ya. Oke, mantap ya. Jadi ternyata berarti intinya bahwa sirup ini tidak ada masalah ya sebetulnya, bukan hal yang berat ya. Ya. Jadi Pak Acim heran-heran kalau ketika yang lain belum 100%, dia juga heran. Oke, mantap ya. Oke, terima kasih banyak ini Pak Halis, Pak Kadis Pertanian juga kalau sudah bisa mendengar. Terima kasih banyak juga Pak Haji Hasbi juga dari Dinas Dukcapil juga. Terima kasih banyak Pak Kadis Sosial atas sharing informasi, tips dan triknya ya dalam penginputan sirup. Jadi insyaallah. Terima kasih banyak lagi Pak Kabak. Ajarannya. Oke, siap. Jadi insyaallah obrolan orang ini akan direkam oleh host dan nantinya orang akan bisa men-share ke rekan-rekan yang lain supaya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi mengambil hikmah pelajaran dari apa yang dilakukan oleh dinas yang sudah 100% ini. Mudah-mudahan bisa ditiru dan bisa jadi bisa dimodifikasi lagi seperti itu. Mudah-mudahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Haji Hasbi, Pak Kadis Sosial maupun Pak Halis dan Pak Kadis Pertanian yang sudah ada di room Zoom ini. Saya mungkin mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doveli. Syukur dofu semua. Jangan follow tidore. Jangan follow.